Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa al-amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fiddin walihu ta'wil. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Facebook semua yang dirahmati Allah, kita masih bersama di Facebook hari ini, pagi yang cerah, insya Allah hari Jumat. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan masuk di tahun 2021. Masya Allah, begitu cepat. Dan Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Desember. Insya Allah kajian berikutnya kita berada di tahun baru. Baik, sebelum kita mulai, kita masih di ahkamus sholat dan fokus pada pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Kemarin sampai pada waktu sholat duhur, sholat isya ya, sholat maghrib. Hari ini insya Allah kita sampai pada sholat isya. Dan sebelumnya kita akan baca Al-Fatihah sekali, satu ulang. Dengan Fatihah itu semoga semua kita adalah orang-orang yang dikaruniai Allah kenikmatan dunia akhirat tanpa batas, dan juga pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang terpilih di mata Allah. Terpilih bukan hanya masuknya surga, tapi bagaimana kita bisa nanti di surga bisa melihat wajahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya shalihah wa li mu'allifi hadzal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik kaum muslimin dan muslimat, sahabat Facebook semua yang dirahmati Allah, kemarin sampai pada waktu sholat maghrib, dan hari ini kita sampai pada waktu sholat isya. Wal isya'u bi kasril ain, al-ai bukan al-a, bukan al-asya'u tapi al-isya'u bil bi kasril ain, dengan kasrohnya ain, mamdudan. Mamdudan itu apa ya? Alfan atau mamdudan ismun li awwali dholami. Jadi kenapa disebut isya itu? Karena ismun li awwalid dholam. Dia ini adalah sebuah nama untuk menggambarkan awalnya kegelapan. Jadi kalau isya itu sudah benar-benar gelap. Artinya kalau dari masa maghrib sampai isya itu masih ada mega-mega, masih ada celorotan cahaya, masih ada itu. Tapi kalau sudah namanya Aisyah, dari ainnya dikasrahkan, itu digambarkan sebagai satu masa yang sangat gelap. Nah, seperti itu. Ismun li awwalid dholam wa sumiyat as-sholatu bidzalika li fi'liha fi. Dan dinamakan sholat demikian itu karena memang itu condong kepada makna untuk mengerjakannya. Artinya mengerjakan sholatnya itu di awal kegelapan tadi. Gelapnya dunia ini diawali dengan hilangnya mega. Dan saat hilangnya mega itu, maka hilang juga waktu untuk sholat maghrib. Seperti itu. Ustazah Munawaroh sedang menonton, terima kasih Ustazah. Baik, itu. Jadi kenapa disebut isya? Karena isya itu adalah waktu dimulainya kegelapan.
Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmaru. Dan awal waktu dari Isya, boleh masuknya waktu Isya, artinya kita boleh menunaikan sholat Isya itu setelah apa? Setelah mega kemerah-merahan ghaba. Ghaba idza ghaba syafaqul ahmaru. Jika mega yang kemerah-merahan itu hilang, itu batasan masuknya sholat Isya. Wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaqu fa waqtu laisya'i fi haqqi ahlihi. Kalau ada suatu tempat daerah yang tidak muncul mega merahnya itu, maka di situ menentukan waktunya adalah keyakinan dari penduduknya. Ada mungkin beberapa daerah yang karena kondisi alamnya, karena kondisi tempatnya, mungkin tempatnya itu di balik bukit, atau mungkin tempatnya itu dekat dengan gunung, atau bervertikal atau berhorizontal dengan gunung. Boleh jadi yang mega merah itu nggak sampai pada tempat itu. Maka bagi daerah yang punya tempat demikian, di dalam kitab disebutkan, maka di kebiasaan berlaku oleh penduduknya an yamdiya ba'dal ghurubi zamanun yagibu fihi safakun akrobil bilad ilaihim. Jadi sekedar untuk melewatkan saja, artinya sekira ini sudah selesai nih, ini suruh nunggu, atau suruh nunggu zaman yagibu fihi safak akrobi bil bilad ilaihim. Jadi catatannya, atau kalau memang di daerah itu tidak bisa muncul mega kemerah-merahan itu, hilangnya mega kemerah-merahan itu tidak tampak karena kondisi alamnya, maka dia boleh mensepakati ke penduduk sekitarnya, atau dengan cara melihat daerah yang lain. Misal kalau di Martapura ini bisa melihat, kalau seandainya nggak muncul mega merah itu, bisa melihat ke daerah yang lain, misal ke timur, ke sebelah selatan, atau ke sebelah utara, itu boleh. Kita berpatokan pada wilayah yang lain, bukan wilayah kita. Walaha waktani, dan di dalam sholat Isya ini ada hanya 2 waktu saja. Kalau sholat Asyar kemarin itu sampai ada 5 waktu. Ada afdolnya waktu di awal waktu itu di sholat Asyar. Tapi kalau sholat Isya ini hanya ada 2. Kita lihat ahaduhuma ikhtiyarun. Jadi waktu yang pertama adalah waktu ikhtiar. Ikhtiar itu maksudnya apa? Ikhtiar itu pilihan. Di sana ada pilihan, ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada yang hampir akhir waktu. Ini namanya waktu ikhtiar. Berarti apa, nggak ada afdalnya di awal waktu? Nah, berarti dalam kitab ini tidak ada afdal waktu di awal waktu di sholat Isya. Kita lihat di sini. Wa asyara lahul musannifu biqouli wa akhiruhu yamtaddu yatulu bil ikhtiyari ila thulutsil lail. Jadi batasan waktu sholat Isya itu adalah thulutsil lail, sepertiga malam yang akhir. Kalau masuk sepertiga malam yang akhir itu masih dibuat nama al-ikhtiyar. Berarti begitu masuk Isya, misal Isya nih jam 7 atau jam 19 lebih 30 ini misal, maka jam 19 lebih 30 sampai waktu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu kapan waktunya?
Ya sekira jam 2 atau jam setengah 3 sampai masuknya fajar. Itu sepertiga malam yang akhir. Jadi intinya bahwa di sholat isya ini hanya ada 2 pembagian waktu. Waktu yang pertama disebut waktu ikhtiar, yaitu waktu memilih. Silahkan jenengan mau pilih waktunya, mulai masuk isya sampai masuk sepertiga malam yang akhir. Itu masih disebut waktu yang afdol. Sementara kadang kita ini prakteknya, Ibu Suri sedang menonton, terima kasih Ibu. Dan waktunya sebenarnya bagaimana sih isya ini? Ada kadang salah satu, kalau bisa dibilang sekte, bukan sekte sih, tapi sekelompok orang itu mereka mengakhirkan sholat isya. Misal agak mengakhirkan itu di jam 10 atau di jam 12, atau bahkan sudah hampir masuk di thulutsal lail tadi. Kenapa mereka mengakhirkan? Harapannya mereka itu bisa langsung sholat lail, qiyamul lailnya itu dilakukan setelah sholat isya, begitu. Ada yang demikian. Bagaimana pertimbangannya? Pertimbangannya ya ini. Satu, agar dia bisa sholat malam. Yang kedua, ini adalah masjid di waktu ikhtiar. Jadi nggak ada waktu afdolnya di awal waktu, berarti untuk isya itu nggak ada. Kalau kita menurut kitab ini, walaupun ada keterangan bahwa sholat yang afdol adalah sholat di awal waktu, tetapi kalau di kitab ini hanya ada di awal waktu yang afdol itu hanya di sholat asar dan sholat subuh. Nanti insya Allah sampai kemarin itu sholat duhur yang pertama, dan nanti terakhirnya di sholat subuh. Sholat subuh itu insya Allah ada waktu afdolnya, yaitu di awal waktu. Kemudian yang kedua, wathani, waktu yang kedua untuk sholat isya, jawazun, yaitu boleh. Kalau tadi ada waktu pilihannya berarti panjang nih, dari mulai masuk isya sampai waktu sepertiga malam yang akhir. Berarti kalau sepertiga malam yang akhir itu jam setengah 3 misal, berarti jam setengah 2, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3. Ada waktu 7 jam waktu ikhtiarnya itu. Surat Umi sedang menonton, terima kasih Ibu. Jadi sholat isya kaum muslimin waktunya ada 2, yaitu waktu ikhtiar itu dimulai masuknya sholat isya sampai di waktu sepertiga malam yang akhir. Itu waktu ikhtiar. Kemudian waktu yang kedua waktu jawaz, waktu boleh melakukan sholat isya. Wa asyara lahu biqaulihi, dan musannif hadzal kitab menerangkannya dengan kalimat wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani ay as-sadiqi wa huwal mustadiru dawuhu muqtaridun bil ufuki. Waktu yang kedua itu adalah waktu sampai masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Surat Umi. Jadi waktunya kapan ini? Yang waktu jawaz, waktu boleh, asalkan belum terbit fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu di sini disebut as-shadiq, fajar shadiq. Fajar shadiq itu batasannya seperti apa? Fajar shadiq itu bentuknya seperti apa? Wa huwal mustasyiru dawuhu muqtaridun bil ufuki. Dia diisyaratkan, ditandai dengan apa di sini? Ada cahaya, ada semacam cahaya, daw di situ muqtaridun, horizontal, dan mengembang gitu, udah mulai banyak sana. Kalau yang fajar kidib itu fajar yang bohong,
itu biasanya di waktu sebelum 1 jam lah waktu fajar shodiq muncul. Misal kalau subuhnya itu jam 4:30, maka fajar kidibnya itu di jam 3:30. Bentuknya bagaimana? Bentuknya vertikal. Jadi kayak ada mengerucut, itu namanya bentuk fajarnya. Kalau itu muncul, itu masih boleh sholat isya. Itu karena fajarnya bukan fajar shodiq, fajarnya fajar kidib. Tetapi orang yang masuk waktu fajar itu kok sholat subuh, sholat isya, itu berarti dia dapat kategori jawaz, yaitu boleh. Assalamualaikum, nyimak Pak Ustadz, terima kasih Ibu Suliem. Jadi kita lagi bahas nih Ibu Suliem, membahas tentang waktu sholat. Memang agak sepele tapi ini penting. Ternyata di dalam kitab ini Ibu, itu nggak ada afdolnya waktu di awal di dalam sholat isya. Yang ada hanya 2, yaitu waktu sholat disebut waktu ikhtiar. Ikhtiar itu waktu memilih, dan itu waktunya adalah mulai masuk isya sampai masuk di sepertiga malam yang akhir. Dan yang kedua waktu jawaz. Waktu jawaz itu kapan? Sampai munculnya fajar shodiq. Berarti kalau fajar kidib tadi masih boleh sholat isya, tapi dia bukan di posisi ikhtiar, bukan di posisi memilih, tapi di posisi jawaz, masih dalam keadaan boleh, asalkan belum masuk fajar shodiq. Apa sih bedanya fajar shodiq dan fajar kidib? Kalau fajar shodiq itu bentuknya horizontal, ada menyebar gitu, lebar gitu. Sementara fajar kidib itu bentuknya vertikal, kayak ada lurus begitu. Itu bedanya. Jadi batasannya demikian, hanya ada 2 saja. Wa ammal fajrul kadzibu fayatlu'u qabla dzalika la mu'taridun bal mustatilan. Jadi kalau fajar kidib itu di sini disebutkan jelas banget mu'taridun. Mu'taridun itu horizontal. La mu'taridun, jadi tidak horizontal, dan bal mustatilan, yaitu vertikal. Vertikal itu kayak lurus gitu. Itu namanya fajar kidib. Zahiban fis samai tsumma yazulu. Dan itu mustatilan, kayak pergi ke sama, lebih tinggi gitu. Meninggi dia bentuknya itu. Fis samai tsumma yazulu wa tu'aqibuhu dhulmatun. Dan kemudian datanglah kegelapan lagi. Jadi fajar kidib ini itu tanda-tanda sudah hampir muncul fajar shodiq. Itu bentuknya vertikal, nanti kemudian dia sampai hilang ke arah sana, nanti datang gelap lagi. Itu bedanya. Nanti gelap sekira setengah jam, baru kemudian nanti ada mulai kemerah-merahan, nah ada mulai ke terang, dan itu bentuknya horizontal, menyamping ke kanan ke kiri, lebar bentuknya. Seperti itu kalau kita perhatikan di cakrawala langit itu, insya Allah begitu. Wala yata'allaqu bihi hukmun. Wa dzakara Syekh Abu Hamidin anna lil isya'i waqta karahatin wa huwa ma bainal fajraini. Dan di sini disebutkan Syekh Abu Hamid bahwa sholat isya itu memiliki waktu yang makruh. Kapan waktu yang makruh? Waktu yang makruh itu antara 2 fajar itu. Kalau munculnya fajar itu jam 3:30, kemudian muncul fajar kidibnya, muncul fajar kidibnya jam 3:30, dan muncul fajar shodiqnya 4:30, maka antara 4:30 dan 4:30 ini makruh hukumnya sholat isya, walaupun boleh. Apa sih makruh? Ma yuthabu ala tarkihi
wala yu'aqabu ala filihi. Makruh adalah bila dikerjakan tidak apa-apa, bila ditinggalkan dapat pahala. Ma yuthabu ala tarkihi, yaitu yang dikasih pahala saat meninggalkannya. Berarti kita yang tidak sholat isya, yang meninggalkan sholat isya di waktu yang makruh ini, yaitu terbitnya fajar kidib sampai munculnya fajar sodik, maka kita dapat pahala kalau kita meninggalkannya. Tetapi melakukannya boleh, dan itu dia ya bisa dikatakan ya boleh, tetap dia dapat pahala sholatnya, tapi nggak ada pahala makruhnya tadi gitu. Nah, jadi karena kalau meninggalkan makruh itu berarti kita dapat pahala. Kok kita melakukan sholat isya karena mungkin ada kondisi yang urgen hingga akhirnya kok sampai jam 3:30 atau jam 4 kita sholat isya, boleh, sah, tetapi makruh gitu. Makanya yang paling bagus adalah di posisi al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu pilihan tadi. Begitu masuk isya sampai masuk waktu sepertiga malam yang akhir, itu waktu terakhirnya sholat isya. Mahyudin sedang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, beliau ini adalah penyuluh. Mohon komentarnya Ustadz Mahyudin. Insya Allah beliau ini penyuluh di daerah Bunga Mayang. Jadi senior kami lah. Jadi kami sama-sama di Kementerian Agama tercatat sebagai penyuluh non PNS. Insya Allah kami sama-sama berjuang di situ insya Allah. Aduh, jadi waktu makruhnya sholat isya adalah apa? Bainal fajra ini, yaitu di antara dua fajar, fajar kidid dan antara fajar sodik. As-subuhu was-subuhu. Sekarang waktunya sholat subuh kita lihat. Ini penting banget nih. Di situ ada nanti waktu yang afdol kalau sholat subuh nih, beda dengan sholat isya. Makanya saya katakan ada sekarang ini orang demam sholat di awal waktu. Baik, saya yakin itu baik, tapi kebaikan yang bukan berlebihan sih. Ya baik saja, benar-benar baik, tapi kalau di sini nggak ada yang sholat isya afdolnya di awal waktu, itu nggak ada keterangannya. Yang keterangan di sini hanya ada dua, ikhtiar dan jawaz. Sarwani Sukri sedang menonton. Bapak Sarwani Sukri sedang, terima kasih. Bapak Hasani Abbas, Waalaikumsalam hadir. Pak Ustadz, terima kasih Bapak, ya Allah. Jadi sekarang kita akan menerangkan waktu subuh Pak, ini penting banget nih. Kalau waktu isya tidak ada afdol waktunya. Pokoknya ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Sementara kalau subuh itu ada 5 nanti insya Allah kita baca di sini. Awal sholatu wa huwa lughatan awwalun nahar. Jadi as-subuhu itu disebut as-subuhu itu makna bahasanya adalah awalun nahar, pertamanya hari. Kenapa? Karena begitu fajar sodiknya muncul, itu lama-lama itu nggak gelap lagi. Terus terang sampai matahari terbit. Nah, itu berarti as-subuhu itu makna bahasanya secara etimologinya kalau bahasa kita adalah pertamanya hari. Jadi pertamanya hari disongsong dengan waktu subuh dan di situ ada sholat. Ingat tuh. Jadi malam sudah habis, nggak ada gelap lagi dan akan muncul terang sampai pada nantinya ditandai dengan munculnya matahari. Misal nih, ini bumi nih, kelihatan mata kita ini bumi nih. Begitu muncul matahari segini, nah ini sudah berarti habis nih waktu subuhnya. Begitu muncul di permukaan matahari sedikit, itu sudah habis, bahkan haram hukumnya sholat subuh nih. Kita lihat nanti kita bahasanya di sini. Wa huwa lughatan awalun nahar, rasumiyat as-sholatu bidzalika li fi'liha fi awalihi. Dan kenapa sih sholat subuh ini disebut sholat subuh? Sholat yang fajar ini disebut sholat subuh kenapa sih?
Karena di sana sesuai dengan pekerjaan di dalamnya. Maksudnya apa? Mengerjakan sholat di dalam waktu ini, maksudnya gitu. Jadi malam sudah habis, hari belum sampai, terangnya belum sampai, matahari belum muncul. Itu loh waktunya sholat subuh. Walaha kal asri khamsatu awqatin. Dan sholat subuh ini kaum muslimin dan muslimat ada 5 waktunya. Ini penting nih kaum muslimin, jangan hilang dari channel ini ya. Insya Allah penting ini. Nur Caca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Abi ya, terima kasih. Mbak Nur Caca, kita akan terangkan nih tentang waktunya subuh, penting banget nih. Kalau bisa jangan pindah channel dulu ya. Saya harapkan ini biar kita memahaminya. Ada 5 waktu seperti asar, itu bahasanya gitu. Di sini lihat ahaduha, yang pertama waktul fadilah. Nah ini baru ada waktul fadilah. Apa waktul fadilah di sini? Waktu yang paling bagus melaksanakan sholat subuh. Waktu yang paling afdol, berarti orang yang melaksanakan di waktu ini akan mendapatkan pahala lebih dibandingkan dengan orang yang melakukan bukan di waktu ini. Apa di sini disebutkan? Wahwa awwalul wakti, yaitu awal waktu. Nah ini kadang kaum muslimin, kalau kita mempelajari fikih hanya dengan hadis-hadis, hanya dengan keterangan-keterangan, tidak membaca kitab fikihnya benar, ini kadang kita terkecoh oleh pemahaman-pemahaman baru. Sekarang ini begitu Allahu Akbar orang demam, begitu duhur pekerjaannya ditinggalkan semua, pokoknya di awal waktu, karena afdalnya di awal waktu zuhur. Salah, kemarin sudah kita bahas tuh, zuhur nggak ada afdalnya di awal waktu. Bukan kita pengen mengesampingkan waktu, saat kita memang tidak ada pekerjaan yang syar'i, kita tetap terus cepet-cepet sholat. Tetapi kalau masih ada pekerjaan syar'i, misal nih pengajian yang hari itu belum selesai jam 12, kiainya itu loh masih mau manggung, misal nih karena waktu yang begitu padat, acara yang padat, begitu duhur jam 12.05 azan, itu apakah kiai yang baru ngomong semenit langsung berhenti? Ada orang yang demikian. Orang yang demikian itu berarti nggak memahami waktu sholat, nggak memahami ilmu fikih berarti. Kenapa? Di dalam ilmu fikih, zuhur itu nggak ada afdolnya di awal waktu, itu nggak ada. Di situ hanya ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, ada waktu pilihan, ada memilih di situ. Berarti orang yang insya Allah orang yang sholatnya di jam 12 lebih 10 menit itu memang lebih baik, tapi nilainya sama dengan orang yang sholat di jam 12 lebih 1/4 misal nih, karena dia dalam fase ini dia melakukan sesuatu. Misal taklimnya belum selesai. Kalau di pesantren itu disepakati karena keluarnya dari pesantren itu jam 1, maka 1:30 baru sholat duhur. Boleh enggak? Boleh. Walaupun memang tetap di awal waktu itu lebih baik, tapi tidak ada fadilahnya di sholat duhur di awal waktu. Sama halnya dengan sholat isya. Yang ada hanya sholat yang di awal waktu fadilahnya hanya sholat subuh dan sholat asar. Ini kita sini. Jadi waktu fadilahnya di sholat subuh adalah fi awalil waktu, di awal waktu. Wasani, dan waktu yang kedua di sholat subuh itu artinya apa? Posisinya dia di setelah fadilah atau setelah sholat yang di awal waktu. Kapan itu waktunya? Waktu ikhtiarin. Nah, waktu ikhtiarin itu biasanya masafahnya agak panjang. Waktu memilih, terserah kita mau lakukan sholat subuh itu kapan gitu. Sis, terima kasih sedang menonton. Gak kelihatan kamu muslimin, mata saya jauh itu. Siapa itu? Sus Miati.
Susmiati sedang menonton, terima kasih. Waktu ikhtiar. Wa dzakarahul musannifu fi qaulihi. Waktu ikhtiar ini musannif atau penulis kitab ini atau muallif kitab ini ngomong wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri wa tsani tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfari. Nah ini. Dan musannif mengatakan bahwa waktu ikhtiar adalah apa? Pertama, awal waktunya adalah timbulnya atau munculnya fajar yang kedua, maksudnya fajar sodik. Dan akhiruhu, dan akhirnya di waktu ikhtiar itu adalah ilal isfar. Ada mega kekuning-kuningan. Nah ini. Jadi nanti ada mega kemerah-merahan. Muncul tuh namanya fajar sodik yang bentuknya horizontal. Nah itu loh awal waktu di dalam melakukan sholat subuh. Dan waktu ikhtiar adalah setelah itu nanti muncul sampai mega kekuning-kuningan atau al-asfar namanya. Nah waktu pertama awal waktu tadi sampai timbulnya mega kekuning-kuningan itu disebut waktu ikhtiar, yaitu waktu di mana orang disuruh memilih di antara waktu itu. Nah pahalanya besar mana orang yang mengerjakan salat subuh di awal waktu dengan di waktu ikhtiar? Tentu karena di awal waktu itu disebut sebagai awal fadilahnya, maka orang yang mengerjakan di awal waktu sholat subuh itu fadilahnya, pahalanya tentu lebih besar dibandingkan dengan orang yang melakukan sholat subuh di dalam waktu ikhtiar. Begitu. Ini kalau di sholat subuh. Beda yang di sholat isya tadi yang saya terangkan. Ingat itu ya kaum muslimin ya. Jangan demam. Kita ini sampai sekali maaf masih ada yasinan. Kadang ya kita membaca yasin di tetangga. Kemudian sholat isya berbunyi kita langsung lari ke masjid. Tanpa mengindahkan di situ ada sesuatu yang memang urgen untuk dilanjutkan doa-doanya mungkin. Enggak apa-apa, kita lanjutkan saja di dalam kita bertakziah mungkin. Nah nanti sampai akhirnya kita bisa sholat di waktu-waktu ikhtiar. Enggak ada di situ waktu untuk fadilahnya seperti itu. Afdolnya tidak ada di sholat isya langsung waktu ikhtiar. Itu insya Allah. Itu wahwal yaitu disebut al-isfar ini disebut oleh musannif cahaya, mulai muncul cahaya. Maksudi bil khair, masya Allah Ustaz Maksudi bil khair, terima kasih, sukses. Hari ini liburan kemana ini? Seperti Abah Khairuddin Abbas itu sering jalan-jalan, apa jenengan juga jalan-jalan? Selamat jalan-jalan, ini hari libur. Ini hari libur untuk umum. Jadi jenengan juga bisa jalan-jalan. Tapi saya nggak jalan-jalan hari ini. Hari ini fokus di rumah saja, insya Allah. Ini, jadi idoa. Kemudian yang ketiga nih, masih boleh waktu ketiga nih. Waktu jawaz, waktu bolehnya. Nah ini. Jadi yang pertama afdolnya, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu jawaz, waktu bolehnya sholat subuh. Wa asyara lahul musannifu biqauli wa fil jawazi ay bikarohatin ila tulu'i syamsi. Nah, jadi waktu jawaz ini adalah waktu makruhnya melakukan sholat subuh. Kapan itu? Sampai dari tempatnya tadi. Jadi waktu ikhtiarnya habis, masuk waktu jawaz. Batasannya kapan waktu jawaz? Hampir mendekati matahari terbit. Nah, begitu waktu jawaznya, waktu ikhtiarnya di sini matahari misal, nanti sampai matahari muncul di permukaan sedikit, itu sudah makruh itu. Jadi antara sini sampai ke sini ini makruh ini. Nggak boleh ini sholat ini. Ya boleh, tapi pahala waktunya nggak dapat nih, walaupun gugur kewajiban dia sebagai seorang mukmin dengan perintah sholat itu, tetapi tidak kurang baiklah dilakukan gitu.
Ini jawas namanya. Ai bikaro hatin dengan makro ila tulu isam sampai terbitnya matahari. Kemudian yang keempat adalah jawazun bila karohatin ila tulu ilhumroh. Nah, yaitu ada lagi juga waktu di mana boleh tanpa makruh. Itu sebelum munculnya kemerah-merahan. Nah, itu kalau udah muncul kemerah-merahan itu berarti sebelumnya waktu tadi disebutkan. Jadi kebalik saja kitab ini memahamkannya. Harusnya ini dulu baru yang tadi. Yang kelima, waktu tahrimin. Waktu haram melakukan sholat subuh kapan? Wa huwa ta'khiruha ila an yabqa minal waqti ma la yasauha. Yaitu waktunya sudah hampir habis sampai kalau dia melakukan sholat subuh nggak cukup waktunya. Nah, misalnya ini adalah bumi, matahari di sini nih sudah hampir muncul. Wah, kemudian setelah kita perkirakan kalau mau sholat itu nggak cukup waktunya, matahari sudah muncul. Nah ini nggak boleh nih. Waktu tahrim. Nah, jadi sudah menempel begini mau sholat nggak boleh itu. Nah bagaimana kemudian orang yang belum sholat sementara sholat itu matahari sudah seperti ini, bagaimana? Sempurnakan dulu aja nggak apa-apa. Sempurnakan matahari dan kemudian itu disebut nanti sholat qadha. Apa sih sholat qadha? Nanti ada bahasanya insya Allah. Sholat qadha itu adalah sholat yang dilakukan bukan pada waktu yang ada, bukan pada waktu yang disyariatkan. Tadi kan kalau subuh ada 5 waktu nih. Ada waktu afdolnya, yaitu di awal waktu. Kemudian ada waktu ikhtiarnya, disuruh memilih kapan ini sampai ada waktunya nanti. Terus ada waktu jawas, ada waktu jawas bil karohah. Kemudian ada waktu tahrimnya, yaitu apa? Sekira waktu yang kita dapati itu bila kita mengerjakan sholat nggak cukup waktunya, sudah muncul matahari. Hati-hati makanya di sholat subuh ini ada fadilahnya, ada afdolnya. Kapan afdolnya? Di awal waktu. Maka tentang waktu jangan salah bahwa hanya ada 2 waktu, yaitu sholat subuh dan sholat asar yang memiliki fadilah di awal waktu. Yang selainnya itu waktu ikhtiar, yaitu waktu suruh memilih. Insya Allah si waktu memilih itu memang tetap lebih baik di awal waktu di selain 3, yaitu sholat duhur, sholat isya dan sholat maghrib. Ya kan? Nah itu 3 tempat ini boleh ada waktu ikhtiar disuruh memilih, tetapi tetap memang paling bagus ya di awal waktu, tetapi tidak ada fadilahnya. Tetap di sana ada waktu namanya al-ikhtiar, waktu memilih antara waktu yang disiapkan sebelum nanti masuk waktu jawas gitu. Itu kalau sholat duhur atau sholat isya seperti itu. Yang ada fadilah, sekali lagi saya katakan, yang ada fadilahnya, yang ada afdol waktunya hanya di sholat asar dan sholat subuh. Itu yang harus dikejar awal waktu gitu. Maka nanti kalau kita kerjakan di awal waktu, kita dapat tambahan pahala mengerjakan sholat di awal waktu. Nah, walaupun di sana sini apalagi dengan pemahaman sekte-sekte baru ini yang mereka belajar fikih bukan dari kitab fikih, mereka belajar fikih dari hadis, dari keterangan-keterangan, dari syekh-syekh mereka dan lain sebagainya yang fokusnya kepada mana dalilnya seperti itu kan. Itu biasanya melakukan demikian. Isya begitu isya langsung sholat, duhur langsung sholat, kerjaan syariah yang bersyariat ditinggalkan, pokoknya sholat. Orang lagi ceramah dia tinggalkan, kemudian dia sholat di awal waktu. Kayaknya baik, tapi sebenarnya dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakan setelahnya, insya Allah. Karena di sholat isya contohnya itu tidak ada afdolul waktinya, tidak ada afdol waktu, yaitu di awal waktunya tidak ada. Yang ada adalah ikhtiar dan jawas saja, insya Allah. Baik, habis pembahasan tentang waktu.
dan masih banyak waktu, insya Allah kita akan lanjutkan. Kalau mungkin ada pertanyaan, kita akan jawab. Lucy, nggak kelihatan kaum muslimin ya. Lucy Ibrahim sedang menonton, terima kasih. Baik, kita akan masuk ke pasal. Pasal apa? Kita lihat ini, wasyara itu wujubi sholati salah satu asyain, yaitu syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Jadi 3 perkara lah yang menjadikan syarat. Jadi syarat sholat itu ada 3 perkara saja. Yang pertama di sini apa? Ahaduha al-islamu, yaitu orang Islam. Fala tajibus sholatu alal kafiril asli. Tidak ada kewajiban orang untuk sholat yang kafirnya asli. Kafir asli itu kafir dari lahir, dia kafir. Nah, bagaimana orang yang dia Islam terus masuk ke agama lain, kembali lagi ke Islam, ada kan begitu? Nah, selama di sini sholatnya kayak mana nih? Nah, ini perlu dibahas nih kaum muslimin. Kalau ada yang punya pendapat nih, begini nih, si A ini muslim pertamanya, sholat rajin, ya sholat terus gitu. Tahu-tahu dia kafir, kafirnya 5 tahun misal nih. Terus setelah itu dia Islam lagi. Nah, sholat yang 5 tahun itu kayak mana tuh? Yang dia tinggalkan 5 tahun itu kayak mana tuh? Nah, apakah perlu dikodok atau enggak tuh? Gimana itu kalau dia Islam lagi gitu? Waktu masuk Islam lagi itu yang itu dikodok enggak tuh? Nah, siapa yang bisa jawab? Kaum muslimin dan muslimat bisa di kolom komentar tuh. Sebelum kita bahas, nanti ada di sini jawabannya. Nah itu. Terus bagaimana kalau dia ini kafir? Setelah itu masuk Islam, kafir asli ya, bukan dari muslim, kemudian kafir, kemudian muslim. Ini bahasan tadi itu. Nah, waktu kafir ini perlu nggak diganti sholatnya? Nah, kalau sekarang bagaimana kalau dia kafir nih? Dari mulai bayi dia kafir. Mulai bayi dia bukan orang Islam. Misal. Kemudian dia masuk Islam. Selama kafir ini, dia ganti nggak sholatnya? Nah, ini. Bagi kawan-kawan, bagi semua sahabat Facebook, kalau ingin menjawabnya, boleh tulis di komentar nih sebelum saya bahas, akan saya bacakan nanti. Jadi yang pertama tadi, perlukah orang muslim masuk agama lain, kemudian masuk muslim lagi? Nah, saat dimasuk muslim ini, waktu masuk agama lain kan dia nggak sholat nih. Nah, ini perlukah diganti sholatnya waktu dia masuk Islam yang kedua tadi? Nah, sekarang ini ada orang kafir nih, orang yang memang dia nggak Islam, tahu-tahu masuk Islam nih, seperti Deddy Corbuzier lah yang sekarang ini ya, yang memang dari kecil dia memang nggak Islam gitu kan, terus masuk Islam nih. Nah, bagaimana dia selama di dalam agama yang lain tadi itu, diganti nggak sholatnya? Silahkan, saya tunggu. Mungkin beberapa menit atau 1 menit. Kalau ada yang mau menulis komentar, monggo. Kalau enggak, kita lanjutkan kajian kita. Tuh. Oke, tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Fala tajibu sholatu alal kafiri al asli. Tidak ada kewajiban sholat bagi orang yang kafir asli. Kafir asli itu dari lahir dia memang kafir gitu ya. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan orang yang kafir seperti ini, dia tidak harus mengkodok sholatnya kalau dia sudah masuk Islam, idza aslama. Jadi begitu dia dari mulai kecil nggak beragama Islam, kemudian setelah dewasa usia 50 tahun misal nih, berarti selama berapa tahun tuh? Kalau baliknya itu usia 14 tahun, berarti selama 36 tahun dia nggak sholat kan gitu. Karena dia emang dalam keadaan bukan muslim. Begitu umur 50 tahun dia masuk Islam, maka dia nggak perlu mengganti sholatnya. Itu. Jadi nggak ada kodok dalam sholat waktu untuk orang yang kafirnya asli. Asli dari kecil kafir, kemudian dia
masuk Islam, maka itu tidak perlu diqadha walaupun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia di dalam keadaan tidak muslim. Nah ini. Kemudian wa ammal murtaddu fatajibu alaihi sholatu wa qadha'uha in ada ilal Islam. Bagi orang yang murtad itu dia harus sholat dan juga harus mengqadha sholat jika dia kembali ke Islam. Coba tuh. Berat nih kaum muslimin. Yang dulunya Islam kemudian murtad nih. Murtad berarti masuk agama lain. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya pernah jadi makmum masbuk, saya juga, saya lupa tidak nambah rakaat baru, ingat besoknya pas sholat berjamaah lagi. Jadi sudah lewat itu bagaimana? Nah, yang sudah lewat seperti itu cepet-cepet juga sholat. Pas waktu ingat itu sholat nambah lagi. Itu nah, sholat nambah lagi. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu, tapi boleh kita bukan boleh, dianjurkan kita menambah lagi. Yang seperti itu. Atau jawabannya nanti ada takbir insya Allah Bu Suliem. Yang jelas kalau lupa kita ini nggak dihukumi. Yang namanya lupa itu tidak dosa. Misal nih malam hari ini sering nih Pak polisi sering nanya sama saya begini. Malam hari dia kumpul sama istri nih. Nah, kumpul sama istri malam hari itu. Jam 12 malam dibel komandan. Komandannya memerintahkan malam itu juga harus berangkat untuk tugas karena ada perkara yang urgen misal nih. Nah, hari itu hari Jumat. Nah, gitu nah. Begitu hari Jumat baru ingat itu pas masuk masjid, Masya Allah saya belum mandi gitu, kayak mana itu. Terus Jumat apa kemudian keluar harus keluar masjid kalau ingat, kemudian langsung cepat mandi, langsung ngejar sholat Jumatnya. Kalau selesai Jumat bagaimana? Kalau selesai Jumat ingatnya gugur tadi Jumatnya, langsung mandi, langsung sholat duhur saja. Jadi sholat duhur saja. Itu jawaban saya ketika itu. Nah bagaimana kalau sekarang ini sudah lupa? Jadi kita masbuk nih, mungkin yang sering masbuk lupa itu masbuk yang 1 rakaat ya. Yang 1 rakaat itu masbuk biasanya lupa ya. Lupa atau salam gitu. Nah kalau ingat ya assalamualaikum, wassalamualaikum, ingat langsung berdiri kalau ingat. Kalau ingatnya sudah 2 hari bagaimana? Cepet-cepet ditambahkan itu. Tambahkannya bagaimana? Sholat sendiri dong. Sholat sendiri. Sholat tambahan tadi. Menambahkan sholat yang ketinggalan tadi. Itu. Jadi nggak usah digabungkan dengan sholat yang kita ketika itu sholat gitu. Walaupun ini takbirnya belum ada ya Ibu ya. Nanti saya akan cari takbirnya ini apa pertanyaan yang dasar, insya Allah nanti di Jumat depan akan saya jawab. Ini Ibu Suliem, insya Allah ini pertanyaan yang bagus sampai akhirnya saya harus mencari takbirnya, yaitu lupa masbuk. Insya Allah nanti takbirnya ada insya Allah di Jumat berikutnya. Kemudian Ibu Suri-Suri, sholat yang 5 tahun ditinggal mungkin diampuni segala dosa ya Pak Ustadz, maaf lau salah jawabnya. Baik Ibu Suri begini. Ini sudah dijawab di kitab ini bahwa orang yang kafirnya asli walaupun berpuluh-puluh tahun kemudian dia masuk Islam, maka tidak perlu diqadha. Sholatnya tidak perlu diqadha yang lalu itu. Tetapi bagi orang yang murtad, orang murtad itu apa? Orang yang awalnya Islam, kemudian dia kafir, kemudian dia masuk Islam lagi, maka harus diganti itu sholatnya, diqadha itu sholatnya. Kalau 5 tahun bagaimana mengqadhanya? Misal dia kafir nih, selama murtadnya selama 5 tahun, maka 5 tahun mengqadha. Dan mayoritas ulama berpendapat mengqadhanya itu setelah salat wajib salat lagi. Ini bagi orang yang pernah murtad nih. Berarti kan awalnya Islam tuh, kemudian masuk agama lain,
kemudian Islam lagi. Ya kalau masuk agama lain kemudian nggak Islam lagi, nggak ada urusan. Laisal khitab, bukan pembicaraan kita. Yang kita bicarakan dia Islam lagi. Maka saat dia Islam lagi, dalam kitab ini disebutkan in ada ilal Islam wa qada'uha in ada ilal Islam, dan mengkodoknya saat dia kembali kepada Islam. Nah ini beda dengan orang yang kafir yang asli tadi. Nah kemudian bagaimana kalau kita itu sebenarnya nggak keluar Islam tapi meninggalkan sholat? Orang Islam nggak sholat. Nah ini yang sekarang banyak tuh. 5 tahun dia nggak sholat tuh, selama 5 tahun nggak sholat. Pokoknya nggak pernah sholat, yang 5 tahun itu nggak pernah sholat. Dan dia sudah balik. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Bahkan mungkin dia sadarnya, tobatnya itu sudah usia 50 tahun. Berarti sudah 35 tahun dia nggak sholat. Tapi KTP-nya juga Islam. KTP-nya Islam. Ya kalau Jumatan sesekali dia datang. Ya kalau Idul Fitri dia datang ke masjid. Idul Adha dia datang ke masjid. Minimal dalam setahun 2 kali dia datang ke masjid. Islam dia tapi nggak sholat. Bagaimana orang yang seperti ini? Harus qadha. Jadi harus qadha, walaupun ada orang yang mengatakan kalau sudah tobat itu tidak perlu qadha, perbanyak saja sholat sunnah. Tapi saya yakin sholat sunnah yang dilakukan nanti itu tidak akan sebanding dengan sholat yang ditinggalkan. Makanya sebaiknya kita pakai pendapat ulama yang kedua, yaitu mengqadhanya. Misal 33 tahun atau mungkin 30 tahun kita tinggalkan sholat selama ini, maka mengqadhanya selama 30 tahun. Niat dalam hati, ya Allah, aku akan mengqadha sholatku selama 30 tahun dengan cara setiap selesai sholat wajib saya sholat lagi. Misalnya sholat duhur, selesai dia sholat lagi, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadha'an lillahi ta'ala. Allahu akbar, sholat lagi. Asar juga begitu, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadha'an lillahi ta'ala. Dilakukan setelah asar, bukan sebelum asar. Dilakukan setelah asar. Loh Pak Ustadz, kan ada tuh keterangan bahwa sholatnya ba'da sholatil asri, tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu untuk rawatib, untuk ba'diyahnya yang nggak ada. Tapi untuk qadha nggak apa-apa. Justru harus kita bersolat, beribadah, bersembahyang, istilah kalau dalam bahasa yang lain. Kita harus sholat setelah sholat asar itu kalau kita orang-orang yang mentaubati dalam sholat. Qadha tadi dilakukan setelah sholat wajib. Setelah sholat subuh juga begitu. Usolli fardhu subuhi raka'ataini qadha'an lillahi ta'ala. Nah ini selama kapan? Selama 30 tahun. Kalau emang 30 tahun itu yang kita tinggalkan. Kok kemudian masih dapat 20 tahun mati? Bagaimana? Insya Allah Allah akan lengkapkan. Karena Allah akan menilai hati kita, kesungguhan, keseriusan kita yang Allah pandang, bukan bagaimana waktu yang kita jalani. Seperti itu kaum muslimin. Jadi bagi kawan-kawan Facebook kaum muslimin yang dia ini meninggalkan sholat yang mungkin berpuluh-puluh tahun, caranya demikian, mengqadhanya dengan cara melakukan sholat lagi setelah sholat wajib. Dinda sedang menonton, Khairuddin sedang menonton, terima kasih. Itu di qadhanya ada. Wathani, yang kedua, syaratnya sholat adalah, syarat wajibnya sholat adalah yang pertama tadi Islam ya. Yang kedua adalah al-bulugh, orang yang balik. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin, tidak wajib bagi anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan. Lakin yu'maroni biha ba'da sab'i sinin. Tetapi sobi dan sobiyatin tadi, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tadi, diperintahkan untuk sholat setelah usianya 7 tahun. Ibu Sulim tanya lagi, Pak Ustadz, apakah seorang anak boleh
mengkodok sholat orang tua kita yang sudah meninggal? Ini juga polemik Ibu, bahkan dahsyat ini pertanyaan Ibu Sulim ini. Ini jarang ditanyakan saya di mana-mana, tetapi tetap di situ ada dua pendapat, tapi tetap nanti akan saya buatkan takbirnya. Tapi saya pernah baca kitabnya ada dua, yaitu mensolatkan orang lain, mengkodok. Nah, misal begini nih, ibu kita meninggal, kan gitu ya. Dari kecil kita dengar dari ceritanya beliau itu sholat, mulai balik dia sholat sampai di ujung-ujung hayatnya karena sakit dan karena mungkin pikun atau karena sakitnya selama 2 bulan koma, 2 bulan tuh koma, nggak bergerak tapi masih hidup. Nah, selama 2 bulan itu berarti dia meninggalkan sholat nih. Nah, dia meninggalkan sholat. Begitu meninggal, apakah ada kewajiban anak-anaknya untuk mengkodok sholatnya? Maksudnya ibu seperti itu insya Allah. Bagaimana? Ada 2 pendapat. Pendapat yang kedua tidak perlu mengkodoknya. Tidak perlu, karena sholatnya itu adalah asasi dari hak dia, dari kewajiban dia saja. Berarti kita mungkin juga tidak bisa melihat apakah dia sholat saat koma itu, kan kita juga nggak tahu. Mungkin boleh jadi waktu koma itu dia juga sholat, kita nggak tahu. Tetapi ada pendapat yang kedua, yaitu apa? Mengkodoknya. Siapa yang mengkodoknya? Ahli warisnya. Ada itu 2. Tetapi takbirnya nanti saya carikan Bu takbirnya, karena harus berdasar pada takbir insya Allah kajian kita. Jadi ada dua pertanyaan tadi tentang lupa masbuk tadi, kemudian yang kedua mensolatkan orang lain atau mengkodok sholat orang lain bagaimana, atau orang tua kita lah itu. Insya Allah nanti kita akan jawab di Jumat berikutnya dengan takbir, walaupun sudah saya jawab, dan insya Allah jawabannya yaitu cuman takbirnya yang akan kita cari insya Allah. Nah ini jadi anak laki-laki, anak perempuan yang sudah usia 7 tahun harus diperintahkan untuk sholat. Inha sholat tamyizu biha, atau kalau sudah tamyiz. Wa illa fa ba'da tamyiz. Kalau kemudian masih belum, setelah tamyiz. Wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali asri sinin. Dan memukulnya saat usia 10 tahun tapi dia belum melakukan sholat. Nah ini, bagaimana kalau dia 10 tahun belum disunat yang laki-laki, bagaimana? Nah ini masalah nih. Makanya sunat itu kalau bisa di usia di bawah tamyiz. Gitu. Nah, karena dikhawatirkan nanti setelah tamyiz dia sudah mulai sholat. Dikhawatirkan kalau dia sudah sholat nanti dia tidak menemukan kebersihan yang bagi laki-laki, seperti itu. Alhamdulillah, jadi apa ini? Alhamdulillah, Bu Bi tahu Bi saya pernah tidak sholat karena suatu hal. Nah, alhamdulillah. Misalnya kita pernah nggak sholat nih, kalau dikumpulkan pernah mungkin inget-inget waktu duhur pernah nggak sholat, waktu asar pernah nggak sholat, waktu isya pernah nggak sholat. Kumpulkan aja, dikalikan berapa hari. Nah, selama berapa hari itu kita kodok gitu loh. Terus bagaimana Pak Ustadz yang dalil la kodok alis sholat, tidak ada kodok dalam sholat? Itu untuk perempuan yang haid, dalil itu. Itu dalil asbabul wurudnya. Aisyah bertanya tentang itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana saya ini dan kaum-kaumku? Kami ini haid, nggak sholat dan nggak puasa. Bagaimana ya Rasul? Nah, Rasul menjawab, kalau puasa dikodok, kalau sholat nggak dikodok. Itu awalnya. Jadi asbabul wurud hadis itu karena seorang perempuan yang bertanya tentang hal demikian. Maka la qada alis shalah itu untuk wanita yang haid.
Yang untuk laki-laki tetap ada qadha. Ini jangan salah, tetap ada qadha. Yaitu apa? Saat kita meninggalkan sholat, dihitung aja lah kaum muslimin, dihitung yang lalu berapa lah, dihitung aja, dilebihkan lah, misal dihitung duhurnya 7 kali, udah 7 hari atau 10 hari, dilebihkan tidak apa-apa, nggak harus press karena juga kita nggak ngerti, nggak dicatat kapan kita meninggalkan sholat, dikira-kira aja kemudian ditambah waktunya, jangan dikurangi dari perkiraan kita. Perkiraan 2 tahun ya 2 tahun setengah, itu perkiraan 3 tahun jadikan 4 tahun untuk niatnya itu, seperti itu insya Allah. Jadi dan dipukul saat dia meninggalkan di usia 10 tahun. Wathalith al-aklu, yang ketiga syarat dari wajibnya sholat adalah akal. Fala tajibu ala majnun, tidak wajib sholat untuk orang yang gila. Wa qauluhu wa huwa haddut taklif sakitun fi bat'inu sahil matan. Dan akal ini adalah batasan taklif. Apa taklif? Pembebanan perintah agama. Orang yang enggak berakal maka tidak ada beban agama baginya. Orang yang hilang akalnya tidak ada beban agama baginya. Wasakitun fi ba'di nusahil matani, dan ini menjadi putus, menjadi tidak ada kewajiban, menjadi terangkat dia catatannya, atau jatuhlah seluruh perintah agama itu. Dan ini diterangkan fi ba'di nusahil matan, di sebagian salinan matan kitab-kitab fikih yang lain. Banyak kitab fikih yang juga menerangkan tentang hal demikian itu, insya Allah. Jadi nanti kita akan jelaskan tentang tamyiz, karena emang tamyiz itu apa sih gitu ya. Dan waktunya sudah habis, sudah melebihi waktu. Insya Allah kita ada PR dari Ibu Suliem. Terima kasih Ibu Suliem telah memantau kajian pagi ini dan membuat pertanyaan yang cukup dahsyat, dan insya Allah nanti akan kita berikan takbir walaupun sudah saya jawab tadi, dan insya Allah jawaban yang ditakbir nanti akan sama dengan jawaban saya hari ini, tetapi tetap kita akan datangkan takbir di kitab apa nanti, atau mungkin dia hanya sekedar hadis atau dari kitab fikih. Baik, ini saja bisa sampaikan. Insyaallah in uridu illa islah mastata'tu, dan kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.